Salah. Apa? Gue udah tarik nafas nggak tahu apa yang mau diomongin. Brand WO. WO. Iya. Oh iya. Menikahlah bukan ketika sudah waktunya, tapi menikahlah ketika sudah bertemu orang yang tepat. Bagus. Ketika sudah bertemu waktu yang tepat, silakan pakai jasa WO. WO. Lagu. Oke, terus udah kayak gitu kan. Oh, LK tadi tuh ya? Ya, JK. Omongan dia kayak udah JK aja. Tapi oke, Dik, serius nih ya, serius. Aha. Ini udah lu berapa ya? Sorry ya. Berapa Tahun apanya? ini 31. Oh, Tahun umur. 31. Ya. Lu masih Rian ya? Kalian nggak pada ganti baju sih? Ganti skin. Oke, lu udah 31 dan belum nikah, belum punya anak. Itu gimana tekanannya? Gua dari umur. Kenapa lu dah? Kan ceritanya berat gitu. Oh iya, sorry. Ini berat sih. Nge-vape boleh juga sih, Bang, kalau mau sedot Ini sekali. nggak apa-apa dibuka ya? Nggak apa-apa dibuka. Enggak apa-apa. Baterai lu aman gak tuh? Gue dari jangan pas nggak tahu by the way, guys, konteksnya adalah Tunggu, jangan jadi bahas. Jangan, Kalau jangan. viral. Iya, nggak usah aja jangan. Gue dari umur beberapa kayaknya umur puluhan deh. Oh. Sekarang Masa 20-an, umur 20-an. 20-an. Gue tuh pernah denger quotes yang ngomong Don't do tomorrow if you can do today. Enggak. Bukan. Omongan orang itu nggak akan pernah ngebangun lu. Oh. Oke. Gitu. Jadi dari situ gue sadar kalau gue nggak pernah ngurusin Peduli kata orang omongan sih. orang. Ya Oke. misalnya ada orang ngomong, bahkan dari orang ngomong, lu nih apa sih namanya? Pendekat tidur. Apa? Enggak ngomong misalkan ibaratnya yang jelek-jelek tentang gue lah Iya. gitu. Gue tuh nggak pernah masukin ke hati tuh. Kayak misalnya, lu kenapa belum nikah sih, Yoi? Udah umur segini gitu-gitu ya, Bang? Gue kayak nganggepnya kayak oh ya udah gitu, cuman orang mempertanyakan doang. Kalau lu belum nikah, Iya. itu doang. Kayak lu misalnya orang lain makan, terus lu nggak makan, orang nanya gitu kayak, lu kok lu nggak makan sih gitu. Gue nganggep itu seperti itu aja gitu. Ya, sesimpel itulah. Sesimpel itu gitu. Levelnya sama gitu loh. Levelnya sama karena itu satu yang orang kalau misalnya nanya ngomong tentang gue tuh gue nggak peduliin gitu. Yang kedua mungkin gue punya ketakutan tersendiri untuk membangun sebuah rumah tangga. Oke. Karena ketika bokap gue meninggal, ada satu om gue yang ngomong kayak sekarang tugasnya papa ada di kamu. Oke. Dan sekarang kamu gantiin sosok papa gitu. Oke. Nah, gue nggak tahu ini indikasinya jelek atau buruk atau baik ya. Cuman gue jadi berpikir kayaknya gue selalu ngomong gitu. Gue tuh udah ngerasain sebagai jadi sosok orang ayah gitu. Oke. Karena gue ngidupin Udah keluarga simulasi. gue, simulasi. Lu udah simulasi jadi nyokap seorang gue, dua adik gue gitu. Nah, di situ gue berpikir kalau misalkan gue berani untuk mengambil tanggung jawab yang besar lagi untuk menghidupi seseorang gitu. Ini gimana keluarga gue? Takut terbengkalai yang sebelumnya. Takut terbengkalai Oke. gitu. Dan gue masih terngiang-ngiang sama kata om gue itu sih. Oke. Untuk kalau gue tuh gantiin bokap gitu, gue nggak mungkin ninggalin mereka gitu loh. Dengan buat kesenangan gue sendiri gitu loh. Cuman umur 28 ke atas, 27 ke atas lah gitu. Gue mulai berpikir kalau kayaknya gue butuh temen deh. Oke. Terutama gue setelah gue putus sama mantan gue yang terakhir nih, mungkin kalau misalnya gue kan kalau misalnya dihitung-hitung kan dari Senin sampai ke Jumat itu gue full sama kalian cuy. Iya. Ya kan, kayak stress release gue tuh ada di mereka inilah gitu loh. Kayak misalkan gue kerja sama mereka, Main pulangnya bareng. kelar kerja sama mereka gitu, pulang di kosan gue tinggal tidur gitu. Iya. Nah, tapi gue udah mulai merasa kalau kayak gue butuh temen deh. Karena gue udah merasakan kesendirian itu. Ada ya. fase di situ ya. Iya, walaupun gue selama kerja di Bang Radit gue nggak pernah tidur sendiri ya. Oke. Gue selalu tidur sama Fadil Sama kan. Fadil. Dulu Iya. tidur sama Fadil, terus terakhir tidur bertiga sama Fadil sama Gilang. Oke. Terus nextnya Fadil nikah, gue tidurnya sama Gilang.
gue nggak pernah sendirian Iya. tuh. Cuman gue ngerasa sepi dan gue pernah ngebahas juga waktu itu sama Bang Radit sama Fadil, ingat ya yang di hotel. Gue tuh kayaknya udah ngerasa gue pengen diurus deh. Oke. Dan tapi kata Bang Radit itu salah. Iya. Iya, ada lu Ingat, juga gua kalau ingat nggak salah, banget, ada lu iya, juga iya. deh kalau nggak salah. Terus kayak, tapi gue ngerasa itu gitu loh. Gue pengen diurus dan gue pengen punya sosok yang nemenin gue terus. Gitu. Oke. Bahkan perasaan itu timbul sampai sekarang ya. Oke. Walaupun itu menurut gue itu ego gue Iya. gitu loh. Karena gue punya tanggung jawab di belakang gue untuk gue hidupin dulu Iya. gitu. Nah itu sih ketakutan gue. Oke. Sebenarnya untuk belum bisa menikah. Oke. Dan Bentar Bang kita Bentar bang. cek dulu. Gue cek. oh, iya. Kan gue di sini double agent soalnya. Udah 28. Nah, menurut kalian gimana? Apaan? Kalau lu egois. Nggak nyimak banget. Iya lu nyimak sih. Oh tadi gue ngomong dia begitu. Oke, gue tuh pengen ada nanya juga ya. Lu kan sempat ada fase tadi tuh di umur 28 pengen. Iya. Sekarang udah hilang fase itu. Aduh. Ada cuma masih sepercik aja gitu loh. Sehingga yang lu lakukan adalah mencari distraksi. Kayak lu melihara lemon, Ular. Ah iya gue miara ular. Tapi itu tuh menurut gua kayak yang pelarian-pelarian gitu jadi nggak disayang 100% gitu loh. Siapanya nih yang Contohnya kayak ular dia tuh kayak apa ya? ada fase sayang banget nih? Dia tuh kebakarnya tuh di awal doang gitu. Mungkin. Oke. Bisa. Terus abis udah mungkin saking banyaknya kali dia sampai bosen. Oke. Sekarang udah nggak terlalu diurus banget cuy. Tapi mungkin menurut gua itu bagus karena Tio tuh menyalurkannya ke peliharaannya. Bukan ke Lu kebayang gak kalau misalnya dia nikah, habis gitu awal dia urus terus enggak Nah. ketika udah lama tuh nggak diuruskan tuh lebih parah sebenarnya kan. Jadi mungkin ini bagian dari distraksi atau ngerilisnya tuh lewat peliharaan tadi kan. Tapi kasihan makhluk hidup itu tidak. Tapi gue ini juga gue berpikir karena kan di kantor ada yang takut tuh. Ayah yang trauma banget. Nah gue tuh seneng kumpulnya. Oke. Tapi gue nggak mau untuk ngeluarin ular gue. Terus Trauma. ayah jadi nggak ikut Oh, nggak iya, ikut iya, kumpul iya, iya. gitu. Iya, iya. Nah gue punya Peduli di situ, gue oke. punya kepedulian itu juga. Oke. Nah sama mungkin sekarang gue jadi sampai sekarang pun kalau misalnya gue pulang gitu, Masih gue pengen. selalu nyapa mereka tuh kayak lemon dadah gitu Oh, semuanya iya, iya. gitu. Aku pulang dulu ya gitu. Iya. Gue masih kayak Iya. gitu. Cuman mungkin intensitas untuk dulu gue sering banget tuh ngeluarin mereka, mainin mereka segala macam. Gue sering gitu. Oke. Nah cuman emang itu gue baru kepikiran kayaknya itu pelarian gue deh. Oke. Bener kata lu tadi. Mencoba ketika lu nggak dapet ada yang ngurus lu, gue ngurus mereka deh. Gitu gak sih? Iya. Sekarang gue jadi mikir, gue tuh mau ngapain sih sebenarnya? Oke. Iya sih, gua ngeliat lu kayak ini iya diambil nih iya. Mau ngapain sih gitu? Itu jadi pertanyaan gue juga. Nah karena gue nggak tahu ini salah atau enggak ya, balik lagi ya. Gue tuh berpikirnya gitu. Gue udah kayak seorang ayah yang Ya udah hidup gue membuat ya peran udah itu. ngidupin keluarga gue. Iya. Ibaratnya ngidupin anak-anak istri gue. Kayak lo lah, lo ngidupin anak istri lo. Iya. Ya udah of course lo sampai tua akan kayak gitu kan. Iya. Ya, nah, gue nggak tahu itu makan itu salah atau enggak. Tapi jadi gue mikir kayak gitu. Maksudnya jadinya. kan lu jadi apa ya? Jadi nggak punya apa sih mana? Kuasa atas hidup lu. Iya. Cuma kalau misalnya memang Ketahan pilihannya di situ. Ya tapi itu balik lagi ke pilihan Iya, lu itu sih. kan pilihan ya. Dan itu nggak salah juga gitu. Karena mungkin aja ada pahala-pahala yang terkumpul Iya, dari sana iya, ya. bener, Lu bener. lagi disiapkan sesuatu nih ke depannya. Gak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu kapan. Tapi yang gue pengen agak track back tadi sedikit ya. Lu kan ketika ada orang nanya kayak lu belum nikah, lu bisa bodo amat gitu loh. Iya. Which is itu kan skill yang sangat susah dipunya orang. Sehingga ketika orang ditanya Apalagi- kayak gitu ke-trigger, Iya lingkungan. nyari orang, terburu-buru, nggak bener, Jadi tiba-tiba ya kandas gitu pernikahannya chaotic. gitu. Tapi gimana caranya lu bisa sebodo amat itu untuk nggak ngambil serius pertanyaan-pertanyaan kayak tadi? Mas. Mas jangan tidur mas. Woi, pada ngapain sih? Ada apa nih? Ada apa nih bang? Melontarkan kata-kata. Apa karena lu sekuasan sama gue? Ada bang, gue mau nanya.
Tadi kan tadi apa? udah nangis. Sama Oh, iya, iya, sabar, iya, dia iya, dulu, sorry, sabar, sorry, sorry. dia dulu, dia dulu, Sorry, dia sorry, dulu, sorry. dia dulu. Tidur sih, Mas. Gue bisa tidur lagi berarti dia? Bisa. Oke. Pertanyaannya apa? Wedding. WO. Mantan. Oh iya. Bisa sebodoh amat itu sama pertanyaan-pertanyaan sensitif kayak tadi. Gue pernah nangis sih sama kata-kata orang. Oke. Anjir. Gua pernah nangis. Katanya di awal tadi statement lu, Apa tuh? Nggak bodoh amat. iya nggak peduli. Tapi Itu karena pernah nangis itu. Gue pernah, maksudnya gue ceritain, gue pernah lo nangis ketika dengerin kata-kata orang. Oh. Oke. Bukan di fase yang gue udah Bodo legowo, amat, ya. bodo amat gini gitu. Sama gue denger kata-katanya, Steve Jobs. ini emang Steve Jobs bisa ngomong? Itu Stephen Waktu Hawking. itu. Salah lu. Iya, kalau tahu referensinya sih bang. Iya pasti ke situ. Iya benar. Apa namanya, ada kalau nggak salah si Marlo yang ngomong. Marlo ini. Terkadang lo Ernesto. harus berlaku bodoh amat di dunia yang bangsat ini. Ini lu Oke. kapan pas denger ini? Baru. Enggak, udah lama. Pas Udah itu lama. setelah lu nangis itu. Iya, setelah gitu. Waktu gue tinggal sama yang gue, Oke. itu gue kayak nangis, jadi kayak gue nyeselin kenapa sih gue udah di umur gue yang sekarang, gue udah harus banting tulang untuk ngidupin keluarga Oke, gue. iya. Orang-orang teman-teman gue seangkatan sama gue itu masih kuliah lah, Iya. minta duit orang tua lah, Iya. bisa nongkrong sana sini lah. Gue udah kerja cuy, dan kerja di F&B, ya lu tau lah. Tekanannya. Maksudnya bukan tekanannya, kayak shifting kerjanya. Shifting, ya. Lu punya waktu apa kalau nggak buat istirahat? Iya. Orang masuk lu capek. Nah, gue pernah ada di fase itu. Oke. Cuman karena itu gue jadi berpikirnya, mau sampai kapan gue nyakitin diri gue sendiri berdasarkan kata-kata orang. Oke. Gue sadar kalau misalnya gue nangis, gue sakit hati, itu nyakitin diri gue sendiri. Iya. Makanya dulu gue sering banget masuk kamar, matiin lampu, HP jauhin, gue bengong cuma yang langit. Damn. Gue di situ kayak gue berusaha untuk gue sayang nih sama diri gue. Jadi gue nggak mau orang lain ngomong sembarangan, terus guanya mengiyakan omongan itu dan nyakitin diri gue sendiri. Nah itu gue nggak mau tuh, Oke. karena gue udah sayang sama diri gue. Iya. Nah sekarang gue jadi bertanya, yang gue lakuin itu nyakitin diri gue atau malah bikin seneng hati gue? Oke. Karena gue ngerasa, gue happy gak sih ngejalaninnya Oke. gitu. Iya. Ngejalanin untuk jadi tulang punggung ya. Iya. Tulang punggung keluarga Iya. gitu ya. Gue happy gak sih ngelakuin ini Oke. gitu. Itu jadi pertanyaan gue. Kalau Oke. walaupun kalau dulu gue punya jawabannya ya. Ya Oke. gue happy dengan ngelakuin ini semuanya. Oke. Cuman sekarang itu balik jadi pertanyaan gue sih. Setelah itu jadi mungkin yang tadinya jadi dari opsi jadi kewajiban. Iya, betul. Itu kan jadi Pilihan tuh. Iya. Tadinya pilihan, jadi sekarang kewajiban, jadi kewajiban. keharusan. Iya, dan yang nggak bisa dinego lagi gitu. Oh, belum bisa sih. Pada saat ini belum bisa Belum ya. bisa, iya. Mungkin next mungkin bisa. Iya. Gue pernah sih ada di fase kayak gitu. Dan mungkin kalau dulu ya, gue rada nggak, jadi mungkin ini terdengar jahat, tapi gue tuh karena agak pelit ke keluarga gue. Jadi kadang gue bisa dapat duit nih, gue spend ya, gue mencoba tetap nge-spend buat dapur rumah. Iya. Cuma gue lebih banyak nge-spend untuk kisah cinta yang nggak jelas gitu. Oke. Kayak LDR, gue samperin dia ke kotanya, gue Iya, iya, beli iya. tiket pesawat, Hmm. gue beliin dia makanan jauh-jauh gitu. Kita tahu kok. Itulah banyak. Gue tuh gue pernah ada di fase mikir, gue kalau misalnya gue hitung-hitung yang gue spend ke keluarga sama spend ke luar tuh nggak fair gitu. Oke. Sampai ada di satu momen gue ngerasa kayaknya gue harus ini deh, harus fair gitu. Karena gue udah terlalu banyak begini dan hasilnya adalah tadi ya, kisah cinta gue gak ada yang bener. Oke. Iya kan? Mm-mm. Jadi ya gue buang-buang waktu, buang-buang duit, ya dan buang-buang perasaan juga gitu loh. Mhm. Karena jadinya stres, galau gara-gara cewek, kerjaan jadi gak bener, Yep. efek dominonya banyak. Hmm. Sampai akhirnya gue mikir, itu pas lagi COVID tuh, kayak gue mau nge-spend nih buat keluarga nih. Akhirnya gue renov rumah. Oke, gue tahu juga itu kisahnya. Akhirnya Ya, misalnya kita lagi COVID kan kita lagi bareng-bareng tuh bertiga. iya, di kosan terus kan. Di rumah Ampera, abis itu ke kosan kan. Oh iya benar. Terus Habis gitu
Gue lagi kemana-mana pikirannya, sorry. Bapak. Wedding. Enggak, bukan. Terus Akhirnya gue memutuskan untuk gue lebih banyak spend ke keluarga. Dan dari situ kayak ada yang berubah gitu loh nasib gue. oke. Yang paling terasa adalah itu, gue tiba-tiba ketemu Alia dan tiba-tiba semua dilancarkan gitu. Gue nggak, ya mungkin ketika kita tadi ya nggak punya pilihan untuk ngebantu keluarga yang pernah membesarkan kita, itu ada balasannya, tapi kita nggak tahu kapan gitu. Oke. Jadi ketika emang udah ngerasa jenuh atau capek gitu, yang gue lakuin pada saat itu adalah bukan mengurangi jatahnya, tapi gue nambahin jatahnya gitu loh. Kayak gue mau nantang nih, gue dapat apa nih gitu, gue spare deh sana. Dan tiba-tiba ada balasan yang nggak diduga gitu loh. Entah kerjaan lu tiba-tiba naik gaji, Betul. tiba-tiba jadi project. Karena pas gue pun resign dari Bang Radit ya, kan gue ini kan tetap harus ngasih bulanan ke keluarga gue, sama bulanan di yang rumah sekarang. Sempat ada kepikiran itu kayak, nih gimana ya ntar ya ke depannya ya. Tapi istri gue tuh selalu ngingetin bahwa ya rezeki nggak cuma di situ gitu. Betul. Dan ketika udah ngejalanin, itu ajaibnya ada aja. Tapi ya itu ya, semua tindakan yang diambil semua penuh perhitungan gitu. Penuh perhitungan. Gue juga nggak nyaranin impulsif juga gitu. Nggak nyaranin impulsif. Karena kadang kalau misal lu juga menggantungkan nasib sama keajaiban, nggak ini juga sih, nggak logis juga sebenarnya kan. Gitu. Tapi kan kata-kata lo ketika lo posting pas lo resign itu kan juga kayak gitu kan. Rezeki bukan cuma sekedar harta, tapi lo dikelilingi oleh orang-orang yang ya kayak kita ini. Iya. Wadaw. Kalian rezeki guys buat gue. Operatornya udah males nih. Hey bro, Bukan males. tapi lagi kemana-mana. Tapi iya, pikiran. Iya, kalau bahas-bahas gini tuh jadi refleksi gitu. Jadi ya ini kan sebenarnya kan Pijet. Lu sandwich generation kan sebenarnya kan nih. itu gue mau nanyain tadi. Kalian tuh gue tanya kalau berdua, Lang, kita sama. Oke. Lu gimana? Lu nikah nih. Lu juga punya orang tua. Yeah. Apakah lu masih di fase sandwich generation atau lo menunggu untuk gue udah nggak sandwich generation nih. Oke. Jadi gue bisa buat ngambil tanggung jawab yang lain. Nah itu gue butuh untuk kayak mungkin gue jadi Gambaran ya bang. gambaran atau enggak jadi percaya diri gitu loh. Oke. Karena menurut gue belum percaya diri untuk melangkah ke pernikahan. Karena lu masih ada tanggungan tadi. Iya, karena gue mindset gue adalah gue aja tanggung jawab yang ini belum kelar. Iya. Kok lu berani-beraninya ngambil tanggung jawab yang lain? Oke. Gue nggak takut salah satu jadi timpang, maksudnya jadi salah satu, entah itu jadi ke keluarga gue jadi kurang atau jadi ke istri gue jadi yang kurang. Malah gue takut dua-duanya yang hancur. Iya, jadi Karena guanya yang belum sanggup. Ya. Gila, itu menurut kalian gimana? Dari sisi kalian yang udah nikah dan kalian juga punya orang tua kan? Gak ada yang tahu sih ya. Yang penting bahagia dulu gak sih poinnya? Diri lo? Iya. Cuma rada sulit sih parameter bahagia tuh, karena kan ada kebahagiaan yang sesaat kita salah ambil langkah, terus jadi panjang kan. Cuma yang gua rasain ya, ketika gua memutuskan untuk menikah dengan kondisi gue juga masih harus biayain keluarga yang udah pensiun. Oke. Pertama nih ketika gue bilang mau nikah ke orang tua gue. Itu gimana? Itu gue juga pasti dipertanyakan, kamu mau kasih apa ininya, apa tuh mas kawinnya. Iya. Jadi kayak gue dipertanyakan juga lah ininya, financialnya. Terus ya gue jawab ya ntar nabung gitu, nggak tahu gimana caranya gitu, yang penting nabung gitu. Tapi kadang ya ketika lu pasti akan ketemu sebuah feeling entah apa sih, kalau di film Hotel Transylvania itu zing ya. Oh iya. Ada sebuah zing gitu ke satu sosok yang kayaknya sosok yang ini kayaknya bisa bikin gue berkembang deh. Misalnya gitu. Terus dibenerin, dikoreksi guys. Udah mager.
Jadi ketika gue percaya niat baik itu pasti kan disambut ya. Iya, betul. Ketika niat baik itu terbentuk, matematika manusia itu nggak bakal itu Gak bisa dijelasin. nggak, matematika manusia itu nggak sebanding sama matematika Tuhan gitu. Iya sih. Kan ketika lu punya niat baik, oke gue nabung sebulan bisa nabung 5 juta misalnya, berdua 50 juta, berarti kita nikah tahun 2022 akhir tahun itu misalnya, bulan Desember. Tapi ternyata gue malah nikahnya bulan Mei 2021 gitu. Ketika tabungan kita tiba-tiba terpenuhi gitu, ada project, ada bantuan dari keluarga yang willing untuk nambahin. Kan itu hal-hal yang gak terduga kan sebenarnya. Berawal dari niat baik tadi. Walaupun yang namanya niat baik itu kan pasti ada ininya kan, ada gejolaknya lah. Toh gue juga sempat kok di tengah perjalanan sebelum nikah itu kayak sempat mau bubar gitu loh. Karena 1 dan 2 hal. Tapi ketika gue coba refleksi, niat objektif kita ketika membangun hubungan buat pernikahan, yaudah kita fokus ke sana gitu. Apapun yang kekurangan yang terjadi di tengah jalan, itu adalah bagian dari ya akhirnya kebukalah satu sama lain, apa aja boundariesnya, batasan-batasan yang gak boleh kita lewati, dan kita mau nerima itu gak. Makanya gue bilang kan, ketika mau nikah itu bukan cari yang terbaik, tapi cari kekurangan mana yang paling bisa lu terima. Jadi ketika gue tahu semua kekurangan dia tahu semua kekurangan gue, dan kita berdua mau toleransi, ya udah itu akhirnya yang bikin kita yakin untuk maju ke pernikahan. Nah, urusan yang financial itu akan ada jawabannya gitu loh. Oke. Pertanyaan itu akan ada jawabannya. Akan ada jawabannya ketika niat baiknya terbentuk dulu. Oke. Walaupun ini agak ini ya, ya gue nggak ada datanya ya. Jadi pertaruhan kan Nggak tahu jatuhnya. gimana Ini cara gambling kerjanya. ya, nggak tahu gimana cara kerjanya. Tapi ya untuk dapetin sosok yang mau bikin lu mau nikah atau mau bikin lu mau kerja keras untuk dapetin untuk menangin semuanya untuk keluarga lu juga. Iya. Nah itu yang PR-nya tuh di situ sebenarnya. Dan ketika lu udah punya satu orang yang bikin lu semakin kerja keras, lu tahu dia adalah orangnya. Iya. Yang tepat gitu maksudnya. Iya. Ya Allah mas. Ada hujan. Tapi fun fact, gua punya sisi kagum sama lu sama Fadil, karena gue mikir kayak mereka ternyata bisa untuk nikah dan punya ngambil tanggung jawab itu gitu. Oke. Ketika gue baru ngomong ini waktu itu ngobrol sama Aldi tuh, waktu ngobrolin Fadil nikah. Oke. Terus ditanyalah, kamu gimana? Yoy, ditinggal Fadil gitu. Walaupun pertanyaan itu terkesan lebay. Yeah. Cuman jawaban gue adalah gue happy sih gitu ngelihat ya, karena gue bercermin dari diri gue tuh belum bisa nerima itu gitu. Oke. Dan gue belum Kok bisa sih? ngelangkah ke situ gitu. Dan ketika gue punya temen yang kok jago dah lu gitu. Yeah. Kayak ibaratnya main Mobile Legends, tiba-tiba gue nggak bisa main Lunox. Fadil jago banget main Lunox. Gue punya perasaan kayak Kok tiba-tiba Lunoxnya nikah gitu ya? Sama Alucard tiba-tiba gitu mas. Sama Alucard. Saya harus masuk nih mas. Oh iya. Saya harus dilipin Benar. Iya, tapi ini emang jujur aja gue tadi berpikir ketika gue nontonin kalian podcast, gue mikir kayak nanti kita ngobrol kayak fun, terus kayak ketawa. Pas lagi gitu. pembahasan kita udah beda banget gak sih di sini? Ini tuh kayak bukan yang nggak pernah lu lihat kan di sini. Iya, terlebih ketika pertanyaan-pertanyaan tajam lu. Wow. Iya, pertanyaan-pertanyaan tajam. Maksudnya kayak nanyain kenapa gue 30 tahun, gimana perasaan 30 tahun belum nikah. Kayak nge-switch gak sih? Iya. Iya gak sih? Beda, kita kan punya ada 4 peran kan? Iya. Father, son, husband, man, and husband. Jadi cowok itu ada 4 peran Yoy. Oh iya. Jadi apa lu mau gua ada mau apa? Palu gada. Iya, Palu mau Palu gua ada. Itu guys. Kenapa bos? Belok balik gua. Bagus gantian. Bagus. Gak pernah liatin syutingnya Bang Radit nih. Bang Radit aja sering kalau dia gerak ke sini dia beginiin gitu. Aware gitu dong, aware. Iya, aware.
Apa tadi? Wedding. Ya, wedding apa? Oh berani. berani. Lunox. Ya, maksudnya Fadil bisa, gue punya kekaguman itu gitu loh. Iya. Ih kok lu jago gitu lo, bisa gitu. Nah, gue punya kekaguman itu di antara kalian berdua Oke. yang belum bisa gue realisasikan ke diri gue untuk Oke. kayak gue siap deh melangkah ke Kesana gitu. sana gitu. Kalau ide gue agak track back ke episode sebelumnya ya, yang soal selesai dengan diri sendiri. Yap. Menurut gue, lu belum selesai sama diri sendiri, Yoy. Itu belum selesai sama diri sendiri, artinya ya itu keluarga lu juga bagian dari diri sendiri lu kan, bagian Dari dari diri diri lu. gua maksudnya. Iya, dari diri lu juga. Jadi ketika lu masih melemparkan, merasa semua hal yang terjadi di sana tanggung jawab lu, ya lu masih mencoba menyelesaikan yang itu. Dan kalau sekarang belum selesai, which is fine gitu, nggak apa-apa. Kalau itu belum selesai gitu, karena ini kan bukan lomba gitu. Iya dan gak ada finishnya. Masa? Iya. Nggak ada parameter gitu. Iya, lu Kapan selesai? Maksudnya nggak ada beda-beda. target untuk kayak Tiap orang finishnya beda-beda. Ya. oh iya, maksudnya nggak ada yang nentuin kayak lu harus Iya. finish di sini ya gitu. Dan Ibarat titik gitu nolnya kan. beda-beda juga. Iya. Titik nolnya beda-beda Titik juga. nolnya beda-beda. Toh kalau misalnya kita di switch posisi gua kayak lu, Belum itu juga tentu. mungkin belum tentu nikah juga Bener. sekarang. Oh iya. Karena ada efek itu, efek dampak dari latar belakang ya. Benar. Apa yang kita lalui, budaya seperti apa di rumah, sehingga terbentuklah mindset kayak tadi yang Om lu bilang. Kamu sekarang gantiin papa. Mungkin Iya. itu tertancap gitu loh Iya benar. di dalam diri lu, dan ya nggak apa-apa, artinya lu kan bertanggung jawab gitu loh. Dengan apa yang orang-orang ekspektasikan ke gue. Iya. Lu melakukan itu. Iya. Walaupun somehow bikin lu kadang-kadang kayak gue kayak pengen diurus deh. Karena lu udah berpuluhan tahun ngurus gitu. Iya. Benar. Bahkan gini, gue pernah di fase pada saat ini ya, gue di fase kayak gue udah lepas HP di Iya. kosan gitu, lampu udah gelap gitu, tapi otak gue kemana-mana. Oke. Nah tapi gue nggak tahu apa yang gue pikirin. Kayak lu resah aja. Iya kayak gue gelisah aja gitu, Iya. kayak tidur kanan kiri, terus otak gue tuh kemana-mana gitu, mikirin keluarga gue lah, Iya. mikirin Punya apa tuh? Per itu. Nih digoyangin sama mas ini nih, Mas. Oh iya. Nih. gue Mikir kemana-mana nih sekarang nih. Sekarang nih kayak gitu ya. Barusan kayak gitu ya. Iya. kayak gini, Mikir kemana-mana. Dia ngasih lihat. Tapi nggak Kalau dia tahu. nggak ngasih lihat, kita nggak tahu contohnya gimana. Bener. Gue kayak bukan gue pikirin apa ya, keluarga iya gue pikirin, terus kerjaan gue pikirin, terus masa depan gue pikirin. Bahkan kemarin gue udah sampai WA-WA-an sama developer rumah. Mau ngecek rumah. Iya. Padahal gue nggak tahu itu rumah buat siapa. Tapi nggak apa-apa, itu kan manifestasi. Apakah itu buat gue? Apakah itu buat keluarga gue? Iya. Nah tapi itu gue udah mikirin tuh. Iya. Sampai orang develop itu ngomong kayaknya minggu depan Sabtu Minggu Iya. gitu. Kakak datang aja deh kak. Ngeliat. Ya, survei. buat ngeliat unitnya kayak gimana. Nah tapi gue tuh nggak tahu itu buat siapa. Oke. Dan itu gue nggak tahu kenapa gue tiba-tiba pengen gitu loh. Iya. Gue tiba-tiba aja kepengen gitu. Kayak Tapi itu punya rumah. insting gak sih? Insting kayak feeling gitu loh. Kayak di satu titik lu ngerasa kayak gue butuh tempat tinggal deh. Misalnya lu mau ngekos terus gitu kan. Itu juga keputusan yang gue ambil untuk pisah kamar sama Gilang. Oh, lu dulu sekamar. Iya. Satu Emang kasur dia juga. sekarang ngekosnya sendiri kamarnya. Iya, gue sekarang Oh, sendiri pindah ya? Jadi pindah si ke belakang. Gilang sama Pedro sekarang. Oke. Iya, Gilang sama Pedro sekarang. Nah itu titik gue untuk ngerasain yang namanya kayak gue pengen sendiri deh untuk jalanin hidup ini gitu. Oke. Dan itu terrealisasi gitu loh. Iya. Akhirnya gue memberanikan diri untuk kayak ya udah gue sendiri aja lah tinggalnya gitu loh. Nggak usah sama siapa gitu. Walaupun tetap kosannya masih sama ya sama Iya, Gilang ya. beda gitu. kamar doang. Cuman beda kamar doang. Cuman itu sih yang Lu saat ngerasa ini pengen lagi sendiri itu ya. pengen sendirinya itu loh. Walaupun Gua lu bermanifestasi tadi nyari rumah. iya gue nggak kayak tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba gue langsung WA aja gitu si developer, maksudnya agentnya gitu Iya. loh.
nanya-nanya gitu itu berapa ya? Kemarin dapat di BSD itu. Pak Serpong. Jadi Masih promo ada. nih. Ini gue lagi mikir nih ya. Sebentar, jangan pencet dulu mas. Jangan dipencet dulu mas. Ya Allah bang. Ayo lu pengen nanya apa? Klaster buat keluarga baru. Klaster di mana? Pak Serpong. Oke. Belum dapat mas. Untuk perumahan. Klien marah lah. Iya, untuk Marah keluarga kliennya. baru yang pengen mencari tempat tinggal. Bang, kalau satu episode ada 4 brand, gue yang marah ini. Kasian gue tim belain Gilang karena dari tadi Gilang selalu berpikir keras. Sedangkan Fadil berpikirnya cuma mencet yang mana ya. Ay gampang banget ya Gampang kerjanya. banget jadinya. Sorry. Gilang yang kasihan jadinya. Ini bang, gue lagi mikirin ini soal selesai dengan diri sendiri. Oke. Kita kan harus jadi orang yang palu gak ada. Apa-apa lu ada. Ada papa lu nggak ada. Kalau mau gak ada, gue ada mau. Gue gak ada. Jadi dark. Dah. Soal selesai sama diri sendiri. Kalau Ya. gue ngerasa momen gue selesai dengan diri Udah malam sih, udah malam. perumahan BSD. Momen selesai dengan diri sendiri adalah ketika gue ngerasa udah nggak apa-apa sama semua hal. Oke. Contoh. Itu kalau gua semua tuh. hal itu apa? Misal nih, misalkan gue ngerasa, gue nggak dapat banyak kerjaan gue cuma satu doang. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Gue selesai dengan itu. Ya. Misalkan, ini gue nggak dapet cewek nih. Oh ya Ya. udah nggak apa-apa. Misalnya Benar. Itu namanya legowo. gitu. Legowo. Iya. Kalau misalnya lu pesen nasi goreng nggak suka sama acar, tinggal pinggirin aja acarnya gitu. Betul. Nggak usah kayak manggil-manggil pelayan. Ini gimana sih? Gue kan Uh-uh. pesen nggak palu gak ada. Gue kan mesen nggak pakai Nggak acar. pakai, Kenapa iya, lu iya. taruh acar? Iya. Jadi daripada lu buang energi lu buat yang lu nggak suka, yaudah nggak apa-apain aja semuanya. Oke. Gitu. Udah selesai dengan podcast ini nih. Lu udah selesai dengan podcast ini ya, Udah Mas? selesai dengan diri Enggak. sendiri. Gue Lagi kemana-mana gara-gara pikiran lu ya? Rajang Waris statement gue jadi mikir gue udah selesai dengan diri gue sendiri nggak ya? Terus gue nyari-nyari apaan ya? Mungkin definisinya dulu kan yang Enggak. tadi. Iya. harus Iya, kita- apa sih, Ja? Berat banget tuh kayaknya. Definisi Selesai dengan diri sendiri. Tapi gue ngartinya tiap orang beda-beda gak sih? Beda-beda. Iya. Kalau gue yang tadi tuh, kalau gue Ya. Aha. Kalau gue tuh tadi bikin yang kemarin kan gue bilang salah satunya adalah memaafkan orang tua. Jadi gue udah lepasin lah ini semua kemarahan gue atau nyalahin mereka atas hidup gue sekarang gitu. Iya. Iya itu gue juga udah. Tapi karena ketika gue melepaskan itu malah hidup gue bergerak ke arah yang lebih Iya. baik Oke. daripada waktu masih memendam. Gitu satu lagi gue bikin selesai dengan diri sendiri itu adalah apa tuh lagi Lang ya? Kan gue bikin video itu kemarin. Gue belum nonton cuy. Lu belum nonton ya? gue ingatnya orang tua itu doang. Iya, maafkan orang tua. Boleh lihat HP dulu kalau mau. Coba gue lihat dulu ya. 3 detik ya. 1 2. Ini ada nih. 2. Berhenti menghilangkan bekas luka. Oh lu betadin. Ya, yang kedua gue tadi itu. Asaplas ya? Abis memaafkan orang tua, Orang tua. yang kedua Berhenti. menghilangkan bekas luka gitu. Jadi kalau misalnya gue udah pernah disakiti, entah sama orang, entah sama pekerjaan, entah sama keluarga, ada bekasnya kan. Iya. Gue udah gak berusaha hilangin gitu loh. Gak usah dirapiin. Gue bakal kasih liat nih gue kayak gini orangnya. Oh jadi apa adanya berarti? Ya bahasa simpel lagi tuh mungkin ya. Kayak lu nggak usah menghilangkan cerita-cerita pahit di hidup lu gitu gak sih bang? Ya kalau misalnya gue tuh berkaca dari ini, gue pernah ditolak perempuan karena dia nggak bisa nerima masa lalu gue. Dia nggak bisa nerima karena gue punya mantan apa segala Iya, macam. iya, Dia nggak bisa. Padahal dia suka sama gue waktu itu. Oke. Tapi dia nggak bisa nerima. Ya udah akhirnya berkaca dari situ, gue ngerasa oh ya udah abis ini gue akan buka diri gue seutuhnya ke siapapun orang baru untuk ngasih lihat ini tato gue. Lu mau terima apa enggak? Sekarang bilangnya. Jangan ntar pas di tengah jalan udah makin dalam tiba-tiba lu nggak bisa gitu. Lu mempertimbangkan hal yang lu udah tahu dari awal. Iya. Jadi nggak ada lagi tuh rahasia-rahasiaan. Iya. Entah. Nah, itu mungkin ini ya ngefek ke banyak kasus-kasus pernikahan yang hancur gara-gara mereka nggak jujur di awal. Yang satu mungkin nyimpen utang. Betul. Jadi tiba-tiba abis nikah yang ditagih istrinya. Betul. Yang gitu-gitu loh. Jadi nggak terbuka.
Ini bagian makin luasnya ya ke finansial, Iya. ke kondisi keluarga. Itu. Jadi ketika lu udah berhenti menghilangkan bekas luka, lu berhenti terlihat sempurna di depan orang, itu artinya udah selesai buat gue. Oke. Berhenti terlihat sempurna di depan orang lain tuh. Ya kayak ibaratnya Ini gue gitu. kisah pahit lu yang bisa lu gambarkan sebagai sayatan di tubuh lu nggak berusaha untuk menutupi sayatan tersebut Betul. Dari orang lain. Gue malah ngasih lihat gitu loh. Iya kayak ya ini adalah perjalanan gua. Iya. Gitu loh. Dan lu pakai lukanya kemana-mana kan? Iya. Kayak Killmonger gitu bang. Kayak luka gua di perut gua ini. Iya. Ceritain dong, cerita-cerita. Ceritain yang lu usus buntu. Ceritain Hampir mantan lu, mati Bang. gua, gitu. ada 6 selang di dalam badan gua bersarang. Anjir. Kayak Megatron lah. Yang pertama selangkangan. Itu jadi 7. Gua berpikir gua nggak perlu pasangan, Oke. tapi gua butuh temen. Oke. Jadi ya udah dengan Iya. ada-adanya ini semuanya Pedro gua ajak bisa main game lulus semuanya. Terus salah satu yang dekat sama gua kan misalkan kan gua pengen ngelihat pameran hewan dong. Iya. Walaupun gue yang beli gitu loh. Iya. Temenin kan gitu. Karena dia juga suka tuh. Iya. Ular dia suka, Heeh. anjing dia juga suka. Jadi dia mau nemenin gue. Nah, itu juga yang mungkin gue berpikir jadi kayak gue nggak butuh gitu. Karena semua yang gue butuhin Partner temen itu nemenin ya. gue, terus ngajak main game Iya. bareng sama gue. Iya. Terus di kosan ngobrol misalkan gue bisa ajak ke kamar. Kadang-kadang gue ke kamar Gilang sama Pedro gitu. Atau enggak gue ke tongkrongan gua gitu. Gue berpikir untuk punya kebebasan ngelakuin apa aja. Iya. Ya endgame-nya jadi temen kan sebenarnya. Iya. Pasangan itu Iya, harusnya jadi temen hidup kan. harusnya. Nah, itu gua udah mendapatkan itu di 2 lingkungan yang gua jalanin sih. Which mean itu adalah kosan dan kantor. Hidup gua kan nggak Oke. pernah lepas dari itu lagi sekarang. Iya. Nongkrong udah jarang. Iya. Kayak Fadil juga kapan lu nongkrong? Maksudnya nongkrong nongkrong ya kayak zaman kita dulu. Ini tempat tongkrongan baru gue. Ah, itu kan. Anjay. Itu kan. Third place. Kalau kata abang kan kemarin kita harus punya third place. Iya. Kenapa? 1 personal, 2 profesional, Iya. 3 ini. 3 Maksudnya buat ya, main-main. Rekreasi. Buat Releasing gitu. Iya buat ngerilis apa namanya itu ya? Ngerilis apa ya kalau kayak gitu? Iya. mungkin entah yang stres. Lagu. album mau keluar single Kalau baru mas. bukan lagu dong namanya single. Oh ada iklan bakso. Sakit tenggorokan. Obat ini kan. komik. Komiknya siapa? Komik. Ternyata komika. Dari Bogor. Dani Beler. Ya Allah. Tapi gua happy diajak ngobrol tentang ini sih karena Jarang-jarang ya. Bukan jarang-jarang, banyak yang nanya. Oh, banyak juga. Cuman Jaring. nih jari-jari jari-jari ada yang tahu nggak itu? Tahu. Apa sih? Iklan ya? Acara TV. Oh. Iya dulu Jari-jari. gitu. Lu nggak tahu juga. Beda Gua. umur, bro. Beda umur 30. Beda umur. Tapi Iya. nggak jauh-jauh banget kan gue 28. Lah gue 29. Iya. 30. Iya, kalau dia Gua 2 sama. Iya seri. Iya sih Indonesia kemarin dua Tinggal sama. penalti sih itu. Iya. Ya cuman maksudnya itu, gue dapet insight juga. Hmm. Makanya kenapa gue nanyain ke kalian yang Iya. tentang sandwich generation Iya. itu. Padahal gitu belum loh. jawab Sandwich Generation tadi Ya, pertanyaan dari itu. aja udah lu belum. Lu belum jawab ya? Gimana Karena lu bisa? lu tadi Sama bener deh. karena dia tadi kepikirannya kemana-mana. Gara-gara podcast ini, omongan ini gue jadi mikir sih. Di sini bukan saatnya lu mikir. Nanti aja di rumah gitu loh. Di sini sekarang, ayolah ngobrol. Keluarin. Karena dia tadi Kalau kepikiran. Jawaban bagusnya udah sama dia aja deh. dia masih nyari berarti ya. Dia masih nyari untuk jawaban tersebut. Apakah lu udah lepas dari sandwich generation? Enggak lah pasti Sandwich Generation. Tapi kan sandwich generation itu adalah Membiayai. fate yang bisa diubah atau enggak fate yang bisa berubah. Takdir yang bisa berubah. Ya Reja juga gua rasa masih Sandwich Generation sih. Masih kakak. Karena kan kita masih membiayai atas sama bawah. Karena Mungkin kan kita tapi mungkin kapasitas yang berkurang. Nggak Mungkin juga gini, sih. bagi duanya gini, ada sandwich generation yang kesusahan untuk menjadi itu, ada sandwich generation yang ngejalanin lah ya kira. udah ngejalanin dan udah Ketemu berdamai. polanya. Tapi kan emang nggak apa-apa juga maksudnya lu jadi Sandwich Generation bukannya berarti
jadi nggak kenapa-napa. Tapi yang paling penting adalah ketika dalam posisi sandwich generation adalah keterbukaan ke semua pihak. Betul. Jadi gue bilang ke orang tua gue bisa ngasih segini sebulan. Ya, fair-fairannya Listrik, itu. internet dibayarin. Ntar kalau misalnya ada project dikasih gitu. Dan Ke keluarga kita yang pun. sekarang juga gue kasih tahu berapa Iya. penghasilan, berapa pendapatan, mau gue pakai buat apa. Dan itu yang terjadi sekarang. Transparan. Jadi Dan tahu. diskusi sama istri juga kan. Iya. Karena yang paling penting emang harus transparan itu sama istri. Karena kayak gini kalau gue ngeliatnya, sandwich generation adalah orang yang hidup membiayai orang tuanya dan membiayai anaknya. Oke. Tapi keluarga kita itu bukan milik orang tua kita. Oke. Jadi kewajiban untuk membiayai orang tua itu bukan kewajiban kita sebenarnya. Pilihan itu. Iya, itu pilihan kita karena kita udah punya keluarga. Iya. Iya. Fokus kita adalah dengan keluarga kita, anak dan istri. Iya. Berarti Membiayai keluarga adalah pilihan kita yang secara apa ya? Sadar. Secara sadar dan secara apa sih, Bang? Kapasitas. Kemauan bagusnya tuh membiayai orang tua lah gitu. Nah, makanya jadinya dilabelin kan yang kayak Iya. gitu. Karena Sudah dilabelin? Itu jadi Sandwich sandwich generation. generation, lu ada di tengah-tengah gitu. Nah, Padahal kalau itu gua- pilihan kita Iya. untuk ngebiayain orang tua. Oke. Kalau gue sendiri, gue nggak suka sandwich. Itu jujur gue bilang. Generationnya? Generationnya gue suka. G-Dragon Apa sih ini mas? Jadi ketika lu berada di situasi harus membiayai orang tua lu dan orang tua istri lu, Bukan. keluarga orang Sama-sama sekarang. orang tua. iya kan istri kita gua punya orang tua. Iya. Oke. Terus. Diomongin dong, kita mau biayai yang mana? Sama-sama. Enggak, dua-duanya tetap. Iya, kita mau biayai kedua orang tua kita, keempat orang tua kita dengan cara kayak gimana? Iya. Pertama udah pasti ngobrol sama istri. Apakah penghasilan kamu akan kamu bagikan ke mereka dan aku nggak boleh ikut campur? Iya. Apakah penghasilanku akan ku kasih ke mereka dan kamu nggak boleh intervensi? Apakah kita gabung Oh, kita penghasilan bagiin. kita bagi dua buat Nah, itu mereka? biar fair sama. Iya. Apakah orang tuaku nggak usah deh, orang tua kamu aja misalnya gitu. Iya. Karena orang tuaku udah cukup nih. Ya. Dan itu semua harus diomongin karena tiap orang, tiap pasangan tuh beda. Gitu. Kondisinya ya. Iya, dan ada orang tua yang kita pengen ngebiayain tapi mereka nggak mau. Iya. Itu juga bisa dipertimbangkan tuh. Betul. Nah, makanya kuncinya itu sebenarnya cuma ngobrol doang. Communication ya. Dan ini sih ketika lu ada di posisi sandwich generation, lu nggak perlu lepas dari sana. Ya udah ngejalanin aja gitu loh. Maksudnya kalau toh lu terlabel sandwich generation, ya emang tetap jalan Iya. aja sih. Mau Jadi emang upayanya tuh bukan upaya lepas dari kondisi itu, tapi gimana menjalani kondisi itu sebaik-baiknya. Jadi kayak karena kan kalau misalnya kita bicara mau lepas nih ya, kan nggak mungkin dong ketika gua nikah, oh gua telantarkan keluarga gua udah kecuali nikah, kita korupsi ya kan 3.000 triliun tuh. wah, Waduh berat. Itu gue biayai semua orang tua. Di muka bumi. ingin makan siang gratis. Iya. Di muka. Lah iyalah. Semua itu di muka bumi. 3.000 triliun. tua lu gimana nih. nih? Tiba-tiba dikasih lempar duit. Itu udah kagak ada sandwich generation, bro. Iya, ya makanya ya nggak perlu lepas, nggak perlu berusaha kabur dari situasi itu atau berusaha lepas dari situasi itu karena pasti itu akan selalu jadi situasi yang akan terjadi dan upayanya daripada kita cari cara untuk lepas dari sana, mending kita cari cara gimana menjalaninya dengan baik. Jadi ketika lu punya tanggungan di belakang, terus lu mau nikah, gimana caranya lu nggak tadi ya yang benar tadi lu bilang gimana lu nggak mengurangi yang belakang atau bikin menyusahkan yang depan gitu. Bahkan dua-duanya. Makanya ya. Dan ya tadi ketemu orang yang mau kompromi dengan itu. Iya itu tuh yang harus dapat tuh. Teman gue juga ada satu yang dia tuh belum nikah juga. Terus. Tadi bilang mau ada iklan. Enggak bang, gue bilang cek berapa itu kameranya. udah, tadi kan udah udah. mati. Oh, Udah mati, mati? ntar Oh. foto aja screenshot. Berarti 30 menit sih. Iya. Kayaknya ya. Terus. Terus dia teman gue itu dia umurnya kayak sekitar 30 dan udah punya abang udah nikah. Dan dia itu sekarang fokusnya membiayai ibunya. Doang. Ibunya doang. Bapaknya? Oke. Udah pisah. Oh, Oke, oke. oke. Terus? Dia udah punya kehidupan sendiri lah. Dia itu udah punya tabungan pernikahan. Oke, terus?
Cuma sampai hari ini dia belum ketemu orang yang pas buat dia. Artinya apa? Artinya ketika lu udah menyiapkan apapun juga, belum tentu juga. ketika lu belum selesai sama diri sendiri tadi ya, quote and quote ya, belum selesai sama diri sendiri tadi, belum dipertemukan sama orang tuh something yang Masalah menurut gua juga ya. malah fair gitu, malah lagi diselamatkan gitu. Karena yaudah lu lagi fokusnya frekuensi lu lagi mencoba memberikan hidup yang lebih baik ke ibunya, dan itu terjadi. Sekarang dia beliin rumah di daerah Depok, pindah dari ngontrak ngasih rumah ke ibunya, dan dia selalu bilang ke perempuan-perempuan yang dia kenal, kondisi gue begini, gue harus fokus ke nyokap gue juga. Kalau lu oke, yuk kita lanjut. Kalau nggak oke ya udah kita pisah. Kayak tadi yang mungkin tadi ya yang gue kasih tau di awal, luka-luka gue apa aja, lu mau terima apa enggak, nggak mau ya udah cabut gitu. Jadi ketika kita di kondisi kayak tadi, si sandwich generation, kita bukan cari cara lepas dari sana, tapi cara gimana bikin sandwich itu makin enak. Bejir. Itu menarik sih dari kata-kata yang lu nggak perlu lepas dari sandwich generation. Iya. Nah, gue dengan kata-kata itu gue sadar sih kayaknya gue yang berusaha Overthinking ya, kayaknya lo overthinking deh. Takut Nah. nggak? Menurut gue dia takut sih. takut, lebih ke takut ya. Oke. Jadi gue bisa tiap bahkan tiap malam ya, gue bisa tiap malam kepikiran dan tiba-tiba nangis sendiri. Oke. Karena gue bingung nih kayak anjing apa yang harus gue lakuin, Iya. cuy. Lu bisa Gitu. nangis tiba-tiba gitu gak sih, Bang? Itu yang lagi sering gue alamin. Coba sekarang. Itu maksudnya Bang Laci tiba gitu. Kan aktor. Ente kan aktor. Aktor lewat Ih, jangan digituin. Lu mau main ke situ kan? Iya. Iya, tapi itu gue lagi di fase itu. Oke. Jadi gue kayak bingung, makanya kenapa gue sekarang seneng banget gue bisa tidur cepat. Ya. Karena gue nggak punya serangan dihantui oleh pikiran-pikiran itu tuh. Ya, kan lu lagi sibuk ini ngurus anjing. Karena gue lagi sibuk ngurus anjing, Ngurus peliharaan. dan jadi gue nggak punya indikasi untuk gue mikirin masalah-masalah itu. Iya. Tapi yang gue lihat ya banyak emang di atas 30-an yang belum nikah, rata-rata punya peliharaan emang. Abang pun punya peliharaan kan di umur 30 ke atas kan, sampai dia nikah di umur 35 ya. 34 abang, 34 ya. kalau nggak salah. Ya kan? Kucing. 30 dia punya peliharaan. Dan ya mungkin tadi kali ya salah satu cara untuk ngedistract untuk ngasih kesibukan gak sih? Iya kali ya. Which is good gitu loh. Maksudnya nggak salah juga gitu. Bisa stress release. sih. Rilis. Bahkan kemarin ya, waktu gue pulang kantor di Jumat, gue pulang kantor Main badminton. Emang ya Jumat? Kamis itu. Iya kami sih. Jumat habis berenang. Oh iya berenang. Lu berenang. lagi sering berenang di kantor? Karena pinggang gue udah mulai sakit pak. saraf kejepit. Paha. Gue nggak tahu, gue belum cek soalnya. Nah, cuman gue pulang nyampe ke kosan, gue bersihin si kacang, nama anjing gue kacang. Gue bersihin kacang gitu, gue taruh di pagarnya dia, di dalam pagar gitu dia, sama kasurnya dia. Kerjaan gue cuma ngeliatin dia doang, bengong. Udah ngeliatin dia doang Ya, gitu, lucu. duduk di Anjir, kasur kayak, gitu. kayak di fase gue bengong ngeliatin anak gue sih. Kayak gitu berarti ya? Di kandang. Salah. Tapi itu bukan jokes strataktis. Iya sih. Itu Oh tadi jokes yang jokes. ini timing. Timingnya bagus. Iya, gue di lagi Di fase kemarin tuh lagi kayak gitu. Gue kayak Iya. ngeliatin dia doang udah. Gue nggak ngeliat HP. Iya. Bahkan HP gue nggak keluarin dari Kandang. Dari semuanya gue kandangin Nah, dari tas. oke. Jadi gue kerjanya cuma ngeliatin dia Lu doang. kalau di WA nggak balas tuh kalau udah malam. Emang iya dia sulit. Iya sulit. sih. Disulai bro dia sama komunikasi WhatsApp bro. Gue kalau misalnya di kosan, me time gue adalah ngeliat HP aja udah. Oke. Kayak nonton TikTok gitu. Makanya gue sering ngirimin reels nggak jelas. Di grup. Yang lucu-lucu tapi ya, yang lucu-lucu. Tapi itu hiburan gue saat ini. Dulu hiburan gue adalah main game, Ya. main Mobile Legend. Iya tuh aja sampai epic. Iya, sampai pokoknya Mythic. kita udah gila deh tuh. Anjing, iya Nah, fase gue sekarang adalah matiin lampu, lihat handphone, cari video lucu. Oke.
terus gue sebar ke teman-teman gue. itu adalah me time gue. Dan gue happy ngejalaninnya. Oke. Itu. Kalau gue lihat ya, dating di atas 30 itu sebenarnya lebih kompleks, To the tapi point juga nggak lebih sih? to the point. Benar, lebih to the point. Jadi dating di bawah 30 kan biasanya Gak banyak masih basa-basi. lebih kayak apa ya? Lebih rempong lah katakanlah. Iya. Cuma 30 ke atas tuh kebanyakan udah to the point semua tuh. Kalau di bawah 30 tuh masih glorifikasi, Iya, main-main, pengen yang lucu-lucu gitu. Pengen nyari pasangan yang bikin dia seneng gak sih? Iya. Iya. Maksudnya Bawah seneng 30 ya? dalam perasaan ya kayak gue seneng punya pacar dia. Iya. Cuma kalau sekarang gue tuh males deketin cewek. Terus gue lebih pengen nyari yang kayak gue udah punya perasaan klop gitu loh. Iya. Kayak misalkan kok gue nyaman banget ya. Iya. Gue lebih nyari ke situ gitu. Bukan sekedar happy. Dan gue lebih ngelihat cewek yang apa namanya bisa ngelihat gue dari sisi yang lain sih. Iya. Itu Gue jadi ngeliat cewek kayak gitu tuh. Iya. Jadi gue nggak ngeliat cewek kayak lu suka sama gue atau enggak. Iya. Lu kesemsem. Maksudnya kesemsem itu kan kata-kata yang kayak dia ngeliatin gue terus Iya. gitu. Atau nggak dia nyamperin gue Iya. terus gitu. Gue nggak butuh itu gitu Iya. loh. Gue butuh dimana gue nggak butuh rasa kepedulian lu, tapi lu kasih itu ke gue. Iya. Nah, Tanpa itu- lu minta. Tanpa gue minta Iya. gitu, tanpa gue jelasin Iya. gitu. Nah itu yang sekarang gue Fasenya ya. fase yang lagi gue alami sekarang Iya. ya. Mungkin lu sebelum menikah berdua juga udah ngalamin itu mungkin. Enggak Maksudnya sih, Bang. perasaan untuk kayak, kayak gue nggak butuh diperhatiin udah makan atau belum, udah minum atau belum, udah sunat atau belum gitu. Iya. Cuman tiba-tiba ada cewek yang kayak, aku udah masakin ini nih. Iya. Atau Waduh. enggak aku beliin kamu ini nih. Iya. Jadi kayak perhatian yang lu dapat itu yang nggak lu tuntut gitu loh. Iya. Tapi lu udah dapetin itu Iya. gitu loh. Dan itu terjadi sih gue dari sebelum pacaran, pas pacaran dan pas nikah. Salah satunya adalah gue itu kan paling malas beli baju ya. Maksudnya gue baju itu aja gitu loh. Iya yang ada bulat kuning sama biru tuh. Iya, Bajunya yang merah. Ungu, tulisannya. ungu juga, ungu. Ungu tulisan kuning. Udah jadi Iya. baju tidur tuh. Explore the unseen. Iya, yang bener. Hansen tuh yang merah Iya, tuh. bener. Yang merah tuh ini, yang mie depan tengahnya. iya. mie. Oh iya Mi ya benar. Sama ini benar. Bang, love is not all roses. Iya. Life is not all roses. Tuh roses. jadi baju tidur juga tuh. Si baju nanas mana? Ah itu udah nggak tahu tuh hilang tuh. Aduh baju nanas lucu banget. Baju nanas Itu Thailand. dibeli nama abang tuh. Enggak, gue beli sendiri. Di Thailand kan? Di Thailand. Thailand itu, Bro. Gue beli sendiri tuh. Oh abang belinya kos kaki. Kos Iya, kaki gue kos lagi. kaki. nanas, Iya beli dua. iya. Terus ya. Lu nggak beli Gue baju? pernah beli baju. Sampai Waktu pada itu titik. sebelum pacaran, itu tiba-tiba Alia ngebeliin gue baju tuh. Oke. Setelan gitu, yang baju pink sama celana pendek Uniqlo, yang gue sama bang sama persis pakainya di Iya, betul. Novus Jiva. Iya tahu. Jadi stylenya benar-benar sama. Wah, oversize pink sama Aha. celana pendek Celana pendek. warna krem gitu. Sama terakhir kemarin dia abis lebaran dapat THR apa segala macem. Ada pameran baju gitu di Margo. Aha. Lagi rame kerah Shanghai gitu loh. Baju kemeja Oh iya kerah tahu. Shanghai. Terus dia kayak, bagus kamu beli deh. Gua kan nggak mau lah, ngapain masih banyak baju gitu. Udah nggak apa deh, aku beliin pakai THR aku gitu. Jadi gua dipaksa untuk beli baju gitu loh. Padahal gua ngerasa nggak butuh. Tapi dia ngasih itu loh. Nah Iya. itu deal maksudnya. Yang bikin gua kadang-kadang ya itu sih yang hal-hal kecil tapi itu berdampaknya tuh besar gitu. Ya itu pasti lu ada kan? Ada sih pasti Iya, lu. Mungkin ada. Kayak kue itu kan mau dibeliin malam-malam kan, terus lu bilang lu nggak mau. Ya mungkin ada, tapi gue nggak menganggap itu sesuatu yang jadi memorable gitu kali ya. Lu nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang ada poin-poinnya. Iya, kayak mungkin Lu ngelakuin- belum mengekstrak kali ya. Oh, Itu gua tahu. terjadi tapi nggak Tapi lu- diekstrak gitu. Itu kan. kayak gue udah bertahun-tahun ngedit tapi gue nggak bisa. Gue Ekstrak tahu ilmu dia gitu. si Bang Fadil itu taken for granted. Jadi lu semua anugerah ini lu ngebiarin aja, nggak lu syukurin gitu. Ih, jahat banget jadinya. Bukan nggak syukurin sih, kayak maksudnya Jahat banget. Kayak kita potong, kayak upload. di klip. kayak ketika itu terjadi ya terjadilah. iya gitu, Iya, nggak iya. nggak lu Lebih- notice kayak Iya. dia ini gitu. Itu kan Iya benar. kalau taken for granted. Menariknya adalah Vanda nerima. Iya. Ya udah gitu nih suami gue emang kayak gini orangnya, ya udah. Hmm. Itu yang gue maksud menerima
kekurangan pasangan lu. Jadi bukan cari kelebihannya. Kelebihan lu banyak yang lebih dari Fadil kan? Iya. Iya. Banyak dari gua gitu. Dan kelebihan. mungkin secara nggak sadar itu udah ngisi apa yang Fadil butuhkan. Iya. Karena balik lagi, lo nggak meminta itu untuk orang lain ngisi, ngerti nggak? Kayak Reja kan nggak suka beli baju, ya kan? Tiba-tiba keisi sama orang yang suka beliin dia fashionnya, bajunya atau apa segala macam gitu. Itu kan Reja nggak mau. Nah mungkin bedanya Reza sadar akan hal itu. Lu gak sadar, lu gak tahu diri. Lu jadi suami udah diurusin dari pacaran sampai nikah. Mewakili Pak Anda. Ya, tapi nggak apa-apa juga. Gak apa-apa mungkin ya. Karena Fanda ya Karena Vandanya menerima. Enggak. Bang Fadil tuh nggak nyadar aja, dia nggak bisa mengekstraknya aja. Sebenarnya dia ngerasa. Iya. Iya gak sih? Iya, Iya mungkin kali. Fadil nggak bisa ngeluarin itu ya. Iya. Mungkin apa ya yang diisi, yang tadinya kosong terus diisi ya? Oh, air udah habis. Nggak, tapi mungkin ketika lu telah pasti ada kali ya. Ya kalau lu nyari ya. Ada sih, Berarti ini harusnya. PR buat lu Dil, pulang dari sini. Lu iya buat ada podcast tugas, berikutnya ada cuy. tugas. Cuman itu self apa namanya? Self repetitive. Apa sih namanya? Apa lu mau gua ada mau? Enggak, maksudnya kayak lu sadar akan Self care. self care Bukan. nggak sih atau apa sih? Kayak ya lu inilah introspeksi diri. Ya introspeksi lah ya. Atau enggak sadar apa yang udah lu dapetin. Ya, mungkin. tapi bener sih ya apa yang tadi lu bilang ya apa? Lu udah gak butuh yang hal-hal yang kamu udah makan belum? Iya. Perhatian-perhatian yang udah lewat masanya gitu. Karena Iya. ketika di pernikahan tuh udah gak ada sebenarnya. Iya kan? Udah gak ada. Jadi mungkin ketika orang sebelum nikah mikir wah nikah tuh kayak enak banget ya. Ini padahal enggak, lu lagi menjalani sebuah masalah seumur hidup gitu. Tapi ya enggak dan semua masalah itu ya kadang enggak semua harus diselesaikan hari itu juga gitu. Oke. Ya dibiarin aja gitu. Iya sih. Jalanin. Tapi soal pertanyaan kamu udah makan belum, itu udah nggak butuh lagi di usia dewasa, pasti nggak valid bagi orang-orang yang nggak pernah dapetin itu di usia muda. Oke. Ya belum dapat fase itunya ya. Mungkin dia pas muda dia nggak pernah punya pasangan yang peduli sama dia. Jadi ketika di umur 30-an dia dapat pasangan yang nanya, Iya. "Kamu udah makan belum?" Basi. Itu bisa sangat membekas Seneng. untuk Oh iya, dia membekas. justru. Kalau yang udah sering dapat kayak gitu di masa-masa umur sebelumnya, terus pas 30 dapat kayak gitu lagi kayak ya gitu kayak. Iya. Ya kalau gue lapar gue makan. Iya, maksud kita udah mikirnya udah logis gitu loh. Iya, kalau gue lapar gue makan gitu Iya, loh, nggak perlu lu tanpa lu tanya tanya, juga. tanpa lu ingetin bahkan, kau makan bentar kamu sakit. Kalau kamu Kalau sakit yang nyakitin aku siapa? Sampai bisa singelong kita baru satu. Ya maksudnya ada sampai ada jokes itu kan. Iya. Tapi nggak relate gitu loh. Lihat Karena aja. udah di 30 Karena kan. 30 udah pernah mengalaminya Iya. gitu. Jadi sekarang tuh kayak Dan itu bukan jenis hubungan yang works ya buat lu ya. Ya. Ketika itu Setidaknya terjadi buat ya. lu. apalagi ngabarin. Oke. Terkesan sepele Iya. dan terkesan penting bagi Iya. wanita. Cuman menurut gua kayak lu nggak perlu tahu juga. Iya. Gua abis misalkan hari ini tuh gua ngapain aja gitu. Kayak ya udah gua hidup lo hidup gitu. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Paham gak sih? Beda-beda sih kalau Nah. masalah ngabarin mah. Iya, tapi maksud gue kayak itu kan ya itu sama kan kayak yang makan Makan. udah makan itu kan Baik juga lagi beda-beda. komunikasi lagi aja. Kalau gua ngerasanya kayak ya pasti gua ngabarin gua di sini ya. Iya. Nanti gua Maksudnya nggak hilang aku juga ya? Iya, nggak hilang juga ya. Aku ke sini ya gitu. Iya. Cuman nggak perlu ngabarin Yang detail tiap iya, menit. Aku mandi. Iya. Lagi di warteg aku pilih tempe orek ya. Iya. Habis itu telur ya. Harganya Rumah BSD. Pak Serpong. tapi menarik itu Pak Serpong loh. Ya bagus ya, bagus ya. 500 Berapa tipe 36? 2 kamar. Oke. Dia kira mas. Bagus. Gue kirimin ke lu kan. Iya. Rumahnya. Tapi menurut gue ya tugas Tio sekarang adalah ketika cewek-cewek denger semua statement Tio tadi kayak lu nggak asik cowoknya, lu pasti jahat, lu mah cowok jahat gitu. Tugas Tio adalah bukan menjadi sosok yang memenuhi standar yang terjadi di masyarakat gitu loh. Betul. Karena ya pasti ada juga gitu ya orang-orang yang kayak Tio. Orang-orang yang kayak itu pasti banyak dan itu ya mungkin sekian persen gitu. Ya tugas orang yang sekian persen ini bukan menjadi sosok yang standarnya tuh lebih mayoritas. Oke. Tapi lu nyari sosok
yang mau menerima kekurangan tadi. Mungkin kalau dianggap kekurangan ya, ketika mayoritas ngeliat tadi lu semua statement lu adalah sebuah kekurangan, ya lu harus nyari orang yang mau menerima kekurangan tadi. Jadi bukan berubah ngikutin mayoritas demi dapetin seseorang, tapi ya udah, lu cari seseorang yang mau nerima standar lu tadi. Iya, betul. Kita semua kan tahu karakter orang beda-beda ya. Iya. Jadi ketika kita menjalin hubungan dengan orang lain, yang paling penting adalah memaintain ekspektasi. Iya. Di awal lu mau memutuskan untuk berhubungan, kasih tahu dulu, gue orangnya nggak suka ngabarin. Iya. Lu oke nggak? Oke, ya udah, berarti kalau nanti kita udah berhubungan, lu akan sebel karena gue nggak ngabarin. Tapi kalau itu nggak apa-apa buat lu, ya udah kita jalanin. Iya. Jangan ubah pasanganmu hanya karena kamu pengennya itu. Betul. Gitu. Rumah BSD. Gue nungguin ada efeknya aja sini. Mas-masnya gini nih. Ayo rumah BSD baru dia connect. Lu terlalu insightful sih semua. Iya, tapi gue makasih banget ya, karena menurut gue Anjir. apalagi kata-kata lu yang tadi ngomong, lu nggak perlu keluar juga kali dari Sandwich. Iya, sandwich generation itu. Nggak perlu buang sandwichnya. Karena Karena iya harus benar. Karena di- tapi bikin menurut enak. gue lagi mau ngelepas tali itu Oh aja. iya. Jadi menurut gue tali itu makin nyekek. Iya. Lu belum Ngerti potong tali pusar apa gimana? Oh, sih. Udah robek cuy, jengkal. Iya tapi itu. Iya, Gua, Ya Allah. Sejengkal. mas, itu udah ke gua mas tadi mas. Iya itu Gua. maksudnya. Ya lu kan gak bakal merasa tercekek kalau lu gak berusaha keluar kan. Iya. Ketika lu mundur ya udah gue menikmati talinya. Aduh itu yang lagi jadi gua maksudnya pengen. lu sekarang pengen mutusin tali sandwich itu. Iya. Makanya itu yang jadi mungkin susah. tadi ya yang Kan itu susah belum banget. selesai jadi diri sendiri ya. Iya mungkin Jadi ya. apa ya, ketika lu berusaha lepas padahal gak bakal bisa lepas gitu. Makanya kenapa gue sampai di titik kayak gue tidur cepet karena gue capek mikirin apa yang harus gue lakuin, apa yang mau Oke. gue lakuin. Dan ternyata seharusnya nggak usah dilepas. Seharusnya pun bisa. nggak perlu gue Dilepas pikirin sih ya. sebegitunya, Iya. tapi gue jalanin aja. Karena gue tuh try hard banget untuk kayak, bikin apa ya, ngelakuin apa ya Sabtu Minggu ini, Iya. biar gue tetap bisa ngasilin uang, Mm-mm. biar gue bisa punya income yang lebih dan gue bisa lepas dari sandwich generation. Ya, Itu sih, itu yang lagi gue alami. lagi gue kejar itu. Ya. Itu yang kayak kata-kata yang tepat deh. Itu yang lagi gua kejar demi melepas stigma sandwich generation di diri gua. nggak perlu lepas. Nggak perlu lepas. Let it flow aja sih. Iya. Menarik. Thank Jadi you banget ketika ya, ini rumah Reja bagus banget. Kan lu kejilat. Berarti ketika lu ada di posisi sandwich generation, lu harus bikin sandwich toast. Anjir. Dibakar, Cok. Jadi Lebih enak sih. dibikin lebih enak. Lebih enak sih. Kalau lu nggak suka sandwich generation, lu kan beberapa nggak suka sayuran, Iya. gantinya sayuran sama yang lain biar lebih suka. Iya benar-benar. Diisinya toppingnya yang lain. Iya. Rumah BSD. Karena emang gue sih beberapa kali ngeliat ya, banyak kondisi orang-orang yang ngerasa jadi sapi perah keluarganya. Jadi dia nggak punya kesempatan buat bikin batu bata masa depannya karena dia harus menuhin keluarganya di belakang gitu, entah adanya sekolah, kuliah, makan bulanan. Ada yang ngerasa kayak gitu, dan memang ada juga keluarga-keluarga yang nggak mau mengerti ininya, kondisinya. Jadi kayak ya udah tetap diminta gitu loh, bulanan kesini. Ya nggak peduli lu kekurangan buat masa depan atau buat ongkos sehari-hari, ada juga yang kayak gitu. Jadi emang Ya, tapi gua bukan tipe orang yang untuk menyalahkan. ya Cuman gue lebih tipe orang yang menyayangkan. ya Ih kenapa sih kalian kayak gitu-gitu. Tapi gue gak nyalain nih gara-gara lu nih gue begini. Iya. Enggak. Tapi gue lebih ke Iya sih benar menyayangkan ya. ih sayang banget sih lu kayak gitu ke gue gitu. oke. Makanya jawaban gue ke orang terkait tersebut adalah kalian pernah nanyain Kondisi. perasaan gua nggak sih, kondisi gua nggak Oke. sih gitu. Yang lo harus tahu, gua tuh selalu mikirin tahu perasaan dan kondisi kalian Kalian, ya. gitu.
Nah itu bukan gua jadikan sebagai perasaan yang menyalahkan mereka, Iya. gua jadi begini, menyayangkan. tapi menyayangkan kenapa lu begini. Oke. Dan meskipun lu menyayangkan, lu nggak berhenti untuk Enggak, ngasih. enggak, Iya, enggak. itu Iya, kan itu tetap gua lakuin. The poinnya, poin-poin Iya, good iya, pointnya iya. gitu loh. Ya, benar. Cuman sadar nggak? Ya, terutama orang-orang yang sekantor sama gue ya. Sadar nggak? Gua punya kebiasaan untuk ngurusin orang Iya, ke bawah ke kantor. sampai kantor. Karena gua nggak pernah bisa untuk berpikir kayak gue mau makan sendiri ah. Oke. Gue selalu mikirin, Siapa yang mau ini gitu? iya, gue nggak pernah bisa namanya kayak, gue mau makan bikin mie sendiri ah. Iya. Gue mau makan gue lagi pengen makan nasi goreng, gue bikin sendiri ah. Nyindir gue lu ya. Yang tiba-tiba goput sendiri. Nah, enggak ya. Gue juga nggak mempedulikan itu. Iya, iya. Cuman gue mau ngasih tahu kalau Iya ke bawah. itu tuh vibe-nya. ke bawah Iya. tuh. Gitu. Habitnya. Heeh, bahkan gue kayak apa namanya? Gue bikin terakhir tuh gue bikin apa sih? Nasi mie goreng atau nasi goreng gitu. Heeh. Mie rebus. Bukan. Pernah waktu itu. Terus gue bikinin telur dadar. Buat kalian aja udah makan gitu. Buat yang lain aja makan gitu. Iya. Nih, padahal gue nggak makan telur dadar. Iya. Gitu. Tapi gue bikinin Bikinin aja. ya nih yang mau makan silakanlah makan. Iya. Iya Gitu. sih, ke bawah sih kelihatan sih. Ke bawah. Iya. Jadi gue kayak bikin mie tadi pagi ya kan. Lang mau mie nggak gitu. Iya. Gue mau masak mie ya gitu. Kita masak mie yuk gitu. Hilang ayo mau bang. Ya udah gue bikinin. Sampai gue tanya Mas Nanda lu mau mie nggak gitu. Iya, terbiasa ngurus ya. Nggak bisa untuk memikirkan Sendiri. diri gue sendiri gitu Iya. loh. Karena udah terbiasa. Iya, karena udah terbiasa ngurusin itu kali ya. Jadi ke bawah tuh. Lu bapak rumah tangga material, Pak. Maksudnya material. Husband material. Baterai. Bukan. Lu punya tanggapannya Fadil cuma geleng doang. Cuma geleng doang. Jawab, capek dia. ngomong Mas, ngomong. Bukan gitu. Udah capek dia. ngomong. Bukan. Ngomong. jadi kayak Iya. lu punya ini apa namanya checklist jadi bapak rumah tangga gitu. Mhm. Karena lu ngurus gitu orangnya. Mhm. Lu cocok untuk tinggal di Solo. Slow living. Tiba-tiba jadi ini primbon. Dari gua sebelum balik gawe terakhir kemarin tuh minggu lalu setelah habis lebaran gua masak nasi karena gua pengen habis itu gua masak nasi goreng buat mereka aja Iya, gitu. Siapa aja yang mau makan Di kantor. gitu loh di kantor gitu gua bikin nasi goreng gitu. Dan nggak pernah ngerasa terbebani. Oke. Jadi gue ya udah ya emang gue pengen aja gitu Iya. loh. Ya gue dan gue senang ketika mereka ini makan Iya. gitu loh. Hasil kerja gua Iya. gitu sih. Gua kebawahnya mungkin sampai ke situ ya. Gua sadar. Tapi emang sih terasa sih ketika misalnya kayak waktu lagi buka puasa nih, di kantor, Gorengan. terus lu lagi pada syuting, jadi nggak ada Tio gitu. Ya udah vibe-nya beda aja gitu. Jadi kayak nggak ada yang ngeramein, nggak ada yang ya paling Nggak ada yang gede lah heboh. suaranya, iya. Nggak ada yang heboh, nggak ada yang Nggak ada yang beli gorengan. Beli gorengan. Bener, tadi tuh dia ngomong tuh. Oke Iya. kita lagi syuting apa gitu. Kagak ada gorengan tuh. iya. Jadi Makanya gue selalu ngajak gantian tuh. Ngajakan Nia, ngajak Fitri, Iya, patungan abis Uti, itu. ngajakin Elsa. Ayo temen gue kemarin ngajakin Elsa sama Aya bertiga naik motor. Gue Oke. beli gorengan. Nah itu aja tuh gitu loh. Ya terjadi terjadi secara spontan aja Iya. gitu. Yes. Itu berarti skill lu tuh perekat. Iya nggak sih? Iya. Lu bisa merekatkan banyak hal gitu, termasuk keluarga yang lagi lu biayai kan. Lu merekatkan hubungan mereka karena kebutuhannya terpenuhi. Dan entah kenapa nih ya, gue ngerasa ngeliat setiap sosok yang punya tanggung jawab di belakang dikasih tapi nggak pernah di stop. Jadi Iya, walau bener. jadi lu nggak pernah ada di titik kekurangan. Iya, Lepas mungkin iya. Benar. Tapi dikasih terus. Karena Iya, mungkin ya Tuhan juga tahu lu lagi butuh gitu. Jadi entah dari kerjaan utama atau ada project freelance. Iya. Jadi lu nggak pernah ngerasa kekurangan yang gue lihat ya. Alhamdulillahnya iya. Ketika lu membiayai. Karena mungkin ketika lu gue potong deh tanggung jawab gue nggak mau, gue lepas dari lu semua, gue cabut. Oke, gue punya duit banyak gitu. Buat apa tapi? Lu tau gak di mana titik gue ngerasa kekurangan? Oke. Gue
itu ngerasa kekurangan ketika ada orang beli sesuatu dan gue nggak punya duit untuk beli itu juga. Oke. Padahal gue nggak butuh. Iya. Ketika orang itu nggak beli, gue nggak kepengen beli gitu loh. Iya. Misalkan let's say mereka ini ada yang beli sepatu gitu. Gue jadi pengen Iya. dan gue ngerasa jadi kurang. Oke. Dan padahal lu gak butuh juga. Padahal gue sebenarnya. nggak butuh Iya. juga. Nah, ketika mereka nggak beli apa-apa segala macam, gue nggak ngerasa diri gue kurang gitu Lu loh. jangan beli apa-apa anjing. Gara-gara lu. Gara-gara lu. Padahal Gak gitu. orang yang sering belanja itu dia. Oh yoi. Iya. Nah di situ gue ngerasa kekurangan. Gue juga. Jujur aja gue bilang ini. Oh ya tapi- beli laptop baru loh. Tapi kan itu kan ketika gue butuh, ketika gue tahu apa yang mau gue lakuin ke depannya. Gue nggak ya tahu gua sebenarnya beli. gue butuh, tapi gue ngerasa ya Ya udahlah makanya kan gitu. gue Tapi pada akhirnya kan aja gitu. lu ngerasa kekurangannya kan bukan di duit tapi di pikiran. Iya benar. Iya kan? Nah, Gue itu. tetap masih ngerasa kekurangan sih. Tapi di pikiran kekurangannya. Bener. Iya. Gue sih kayak lu pada mau beli apa juga gue udah kagak peduli anjir. Udah di fase itu sih. Oh, lu udah di fase itu ya? Gue udah nggak yang ke-trigger untuk konsumtif gitu loh. Bukan. Lebih tepatnya, gue nggak kepengen beli. Tapi ketika ada orang beli, Cuman karena lu beli misalkan, terus gue ngebayangin, gue pengen juga nih kayaknya. ih gue pengen, kalau gue pengen beli itu, gue nggak punya uangnya. Iya. Iya. Ngerti nggak? Itunya. Iya. Kok dia bisa sih beli itu? Gitu Iya, maksud lu? ke situ kayak gini deh. Pedro beli skin Valorant deh. Ya itu nggak ada habisnya sih. Iya. Iya nggak? Maksudnya kan itu bisa dibeli terus-terusan Iya, kan. Nah, itu aja gue kayak berpikir kayak Kok dia ketika, bisa beli mulu sih? ketika gue pengen, gue berpikir gue gak punya uangnya. Iya. Cuman kalau nggak beli ya nggak apa-apa juga, gitu loh. Cuman gue punya pemikiran, bukan berarti gue jadi pengen beli dan ketika gue punya uang gue jadi beli ya. Iya. Nggak juga Walaupun dibeli gue kan? punya uang, gue Nggak nggak dibeli. kebeli sama gue. Cuman gue punya pemikiran itu untuk Iya. kayak, ih ketika gue pengen juga, cuman kagak punya duitnya. Nah, Iya. disitulah gue ngerasa kekurangan. Tapi kadang gue ngerasa ya ketika kita dikasih kesempatan, gue bilang kesempatan ya, Oke. dikasih kesempatan buat nggak membiayai pengen. keluarga. Mungkin kita deep down kita nggak pengen gitu ya. Tapi Iya. pada akhirnya kita sama tuh ngerasa bermanfaat nggak sih Buat buat keluarga, terutama untuk yang kita biayai gitu. Kita jadi dibutuhkan gitu. Kita jadi sosok yang dibutuhkan. sosok orang yang selalu mengingatkan gue akan hal itu kalian juga kenal, namanya Aldi. Oke. Aldi tuh selalu ngomong itu udah menjadi pilihan Tuhan untuk kamu yang ngelakuin kayak gini. Iya. Karena Chosen one. iya, karena belum tentu orang lain tuh bisa sanggup jadi kayak kamu Iya. gitu. Jadi orang yang selalu ngomong ke gue itu adalah ngomong itu yang tadi Tadi lo ya. ngomongin tadi itu ke gue itu adalah Aldi. Oke. Untuk sadar akan hal itu. Oke, karena gue tuh ngerasa kadang ngelihat misalnya ada orang yang lahir dari yang keluarga sangat makmur ya, sangat makmur, terus dia punya pekerjaan, dia dapat gaji, ketika dia mau ngasih duit ke orang tuanya nggak perlu, gue lebih banyak duitnya daripada lu gitu, terus dia ngerasa, gue kemanain ya udah kita beli barang-barang yang mungkin nggak berguna tapi bisa memenuhi keinginannya, Iya. sehingga jadi ya mungkin jadi semacam merusak sensornya gitu loh. Jadi dia beli sesuatu yang nggak dia butuh, tapi yang dia pengen. Dan kita ada di fase lagi dilatih tanggung jawabnya. Iya betul. Jadi yang kita keluarin itu lebih ke hal-hal yang kita butuh. Makanya gue Iya. nggak suka beli baju, Iya lagi gue juga nggak pernah beli baju. ya kan? Kadang ya ini lungsuran dari kantor. Ya kan? Iya. Ada baju apa? Muat pakai. Ini Karena apa? Karena Baju endor. baju endor juga. Baju tuker kado. Hadiah. Tapi itu ya apa? ini dikasih bude gue bang, udah meninggal bude gue bang. Innalillahi. Bukan ini yang dari Ampera juga bukan sih? Enggak. Dibeliin Oh, bude iya, gue nih. bener. Oh iya bude lu udah meninggal. Udah. Tapi Pas itu ya gue apa? kuliah. Gue nyebutnya kesempatan ya. Kita dikasih kesempatan buat berguna gitu. Iya. Ketika kita ngerasa nikmatnya berguna, oh yaudah gue jadi mau kerja keras deh biar gue bisa berguna untuk banyak orang lagi. Menarik. Ketika- itu mungkin yang dirasain sama Fadil juga kali ya. Apa? Ya dia ngajarin gue jadi ngerasa berguna gak dia? Ngerasa berguna? Oh iya benar. Ya dia nggak, maksudnya dia ngasih ilmu ke gue kan dia berguna. Oh. Kalau misalkan dia kagak ngasih ilmu ke gue mah
Nggak berguna ini opung. orang fungsi. Orang fungsi. Berarti dengan kata lain, ia menghidupi keluarga lu, Bang Fadil. Fadil. Kalau Oh, lu nggak ngajarin dia, kalau lu mau pakai skema MLM. Skema MLM. Oh Itu iya, kayak gitu. yang Ponzi, apa Ponzi. namanya pohon-pohon. Kan gue berarti ada iya. di atas, gue Ada turunin di ke atas. dia, dia Iya. ngidupin keluarganya. Kan gue masih dapat di atas nih. Gue jadi inget ini video. Apa? Ingat gak lu yang kita di kosan? Terus lu bikin video. Siapa orang paling berpengaruh di hidup lu? Oh iya, iya. itu Kan- ini saat pertanyaan sebelum pulang kalau Iya, nggak salah. ini Pas gue mau cabut. Iya. Terus Iya. nanya kan ke Oyoy, Pak Padil. Siapa Yoy? Eyang gua. Terus Rama Bubut, Padil lah. Padil. Iya. Kenapa Padil kalau ngatur-ngatur gua? Berantem sama Bubut berantem. Ada videonya tuh gue bisa. Cuma salah satunya karena orang yang gua datengin ketika gua pengen yang ngembangin skill gua dan apa ya dia Iya. dan orang yang nerima itu juga dia gitu Iya. loh. Jadi tepuk tangan buat Bang Fadil. nyokap gua aja sampai sering nangis kalau nginget dia. Damn. Padil nikah nangis nyokap gua. Iya. Disuruh nggak boleh nikah. Gak boleh Ya nikah. Allah, nemenin Oyoy. Padahal lu Nggak waktu, tahu. enggak pada waktu itu cuma nganterin apa sih lu? Apa? Oh ini. Yang di Oh, depan undangan, pagar. undangan. Bukan depan pagar. Bukan. Pokoknya dia nganterin sesuatu deh ke nyokap gua. lupa. Oke. Yang nyokap gua nangis. Padahal gak boleh Iya, nikah itu dulu. ngobrolnya lama gitu. banget. Padahal motor gue sengaja gue parkir di depan kan. Iya, Biar gue biar bisa langsung pulang. Iya. Gue standarin, gue diem dulu di motor. Terus ya udah gue tinggalin, gue standarin, masih nyala tuh motor. Gue ngobrol di teras sampai ditarikin kursi. Bentar ya tante, aku matiin motor dulu deh. Kursi hijau yang buat ini. Yang di depan. Iya yang depan. Anjir, tante siapa ya, lupa deh. Oke. Iya nyokap gue dekat juga sama Iya. sama Fadil gitu sama anak tongkrongan gue dulu gitu. Dan itu dia karena tahu mungkin gue tuh jadi kayak gini karena Fadil sosok juga orang ada gitu. andil. Maksudnya, iya ada andil orang gitu ya. Fuck. Ya itu. Ya, Keren nah banget gue ya. tapi Iya dong. gue ngerasanya dia nggak sadar. Iya. Oke. Dia emang tuh- gak sadaran orangnya. Iya ya. Peka pecok. Nggak Ya, terus kalau gue peka, gue harus sombong gitu. Iya benar. Cuman mungkin disadarkan bahwa Tapi itu kan balik lagi ke lu yang menjalani, Pak. maksudnya Ya oke, misalkan kontribusi gue tuh ada di depan. Tapi kan selanjutnya yang menjalani lu. oh iya benar. Lu Buat ngasih kalau- lu ngasih pancingnya doang nih. Iya, Iya. kalau lu nggak ngejalaninnya dengan baik, pasti lu tidak akan sampai di sini. Iya betul. benar. Balik lagi ya, lu harusnya appreciate ke diri lu juga sih. Oh iya. Anjir itu kan dia Berguna. baik banget anjir. Iya dia. berguna Itu, cuy, bro. berguna. Walaupun kadang-kadang Opung. Iya sih benar. Menarik. Ih, Gua udah gue seneng banget datang sini. Tepuk tangan Gue dulu seneng buat banget. diri sendiri. Iya, Tepuk tangan buat diri buat kita diri sendiri. Terima kasih sudah berjuang. Sejauh ini seorang buat untuk diri kalian kita semua sendiri. yang Lelaki. udah buat kalian semua yang dengerin podcast kita ini, makasih udah sampai sini dengerinnya. Makasih juga udah berjuang sehebat ini untuk diri kalian sendiri. Iya betul. Coba lihat ke kiri kanan. Mungkin kalian ngerasa diri kalian gak berguna, tapi coba tanya ke mereka seberperan apa kalian di hidup mereka. Pasti mereka punya jawaban yang bikin kalian ngerasa anjir, gue ternyata di bumi ini gak cuman numpang hidup doang. Gue punya kontribusi untuk kehidupan semua orang yang ada di sekeliling gue gitu. Benar. Gila. Terima kasih, jangan lupa untuk bilang terima kasih ke diri kamu sendiri. Kita ketemu lagi. Sempetin 1 menit aja untuk sebelum tidur taruh HP kalian di kiri, lihat ke langit-langit. Karena kita nggak pernah punya waktu untuk diem bentar doang dan kita nggak bisa fokus gitu. Bener. Coba sediain waktu buat diri kalian sendiri. Setiap malam 1 menit aja untuk kalian mengenal diri kalian sendiri. Dan gak apa-apa untuk nangis. Nggak apa-apa untuk nangis karena manusia kan ada emosi-emosi dan reaksinya kan. Iya. Salah satunya nangis. Jadi kenapa lu malu buat nangis ketika menangis adalah hal yang diciptakan Tuhan Untuk manusia. untuk manusia. Bahkan dia bisa malu sama diri dia sendiri kalau dia nangis. Iya. Jadi dia kayak enggak, gue gak nangis. Kenapa gua nangis Iya, ya? Karena gitu kenapa kan. gue nangis? Padahal itu yang harusnya keluar gitu, nangis Emosinya. itu gitu, emosi itu gitu loh. Iya itu bener deh. Pokoknya it's work. Apa lu mau gua enggak ada. It's work ketika lo sayang sama diri lu sendiri. Iya. Dan salah satu mediasi yang gue lakuin adalah itu lepas HP, matiin lampu,
lu lihat langit-langit, tiduran gitu, relax badan Iya. lu, dan itu adalah momen yang tepat untuk pikirin semua masalah yang ada di hidup lu. Iya. Dan lu keluarin di situ unek-uneknya. Oke. Disitulah akan lu akan menemukan rasa untuk sayang sama diri lu sendiri. Kok Oke, gue kalau matiin lampu, taruh HP, lihat ke atas. Ada yang nangis. nggak punya zen time. Zen Nggak, time-nya nggak ada. Canda, guys, jokes. Kalau gue bisa nyimpulin berarti nggak apa-apa ya untuk punya masalah-masalah ini. Iya. Iya. Iya nggak apa-apa. Jangan buang sandwichnya, tapi coba yang nggak Bikin suka lebih tuh enak. diganti aja sama yang Iya. sesuatu yang lu suka gitu. Gokil. Terima kasih sudah dengerin Terima podcast kasih. ini sampai Terima kasih habis. ya Respect sudah datang dan yang kalian nonton menginspirasi. sampai habis ya. Ini kayak paling panjang deh. Ini paling panjang sih. 2 jam hampir. Thank you for Kita udah 2 having minggu me, sih, guys. Mau Iya. dibikin 2 jam gak sih nanggung? Ya habisin aja langsung satu Itu berapa episode sih? aja. Apa? Ini kan udah 120 menit. Sejam 44. 90 menit. 15 menit lagi maksud lu? Emang 2 jam berapa menit? 120 lah. Aku udah lewat dong. Belum. Di 1 jam 44. 1 jam 44 ini 15 menit masih. lagi. Aduh enggak apa-apa usah lah, ngapain 2 jam. Iya ya, dipaksa-paksa. Cukup. Iya, Jadi nggak- menurut nggak usah lah diada-adain dipaksa-paksain. obrolannya. menurut lo gimana aja? Apa Udah, ya udah. menurut gua dia? Udah. Ada. Gue lupa MU main cuk hari ini. Ya udah kita Kenapa kita lu semua nggak Indonesia? Kan ada Senin. MU. MU main jam 9 nih. Gue juga udah disuruh pulang sih. Udah lewat. 1-0. Udah lewat. Oh iya, 1-0 1-0. Anthony golin. Oke Thank you. guys, Thank you semua yang udah dengerin. Bye bye. Bye bye.